Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini yang berjudul manfaat menghindari hidup poya-poya. Pengertian hidup berpoya-poya, yaitu di dalam Islam, berpoya-poya adalah menghamburkan atau menghabiskan uang untuk bertujuan bersenang-senang dan bermegah-megahan belaka. Dan perbuatan ini sama sekali tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan firman dalam Quran surah Takasur ayat 1-2, yang artinya bermegah-megah yang telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Dari materi kita ini, poin pertama itu ada menghindari sifat hidup berpoya-poya. Islam melarang perilaku berlebih-lebih atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja atau seimbang. Karena sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 26-27. Yang artinya, dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan poin kedua itu ada negatif sifat hidup berfoya-foya, yaitu yang pertama, ada terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan di dunia hingga melalaikan hidup di akhirat. Dan yang kedua, ada berpotensi menimbulkan sifat kikir atau tidak mau berbagi. Yang ketiga itu ada dapat menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. Dan yang terakhir ada dapat memicu potensi apabila hartanya habis. Dan poin ketiga ada cara menghindari sifat hidup berpoya-poya. Yang pertama itu ada membelanjakan harta sesuai dengan segala prioritas atau segala kebutuhan, sesuai kebutuhan kita. Dan yang kedua ada membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, bersikap rendah hati. Yang kelima, bergaya hidup sederhana. Dan yang terakhir ada bertindak selektif dan terencana. Baik, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.